Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KD 3.5, yakni tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia, dan yang terakhir adalah gangguan pada sistem pencernaan. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai nutrisi. Untuk video kali ini kita akan melanjutkannya ke poin yang kedua, yakni tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia, tepatnya pada organ pencernaan utama. Sedangkan untuk organ pencernaan tambahan dan gangguan pada sistem pencernaan akan dijelaskan pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Langsung saja kita masuk ke materi awal yang akan kita bahas, yaitu organ pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Proses pencernaan pertama makanan menuju ke ingesti. Ingesti ini adalah masuknya makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Setelah masuk ke dalam mulut, langkah berikutnya ke proses digesti. Digesti ini adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang mudah diserap oleh tubuh. Setelah melalui proses digesti, proses terakhir adalah defekasi. Defekasi ini adalah pembuangan sisa-sisa makanan hasil dari proses pencernaan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Hasil dari defekasi ini dapat berupa tinja atau kotoran atau feses. Oke, lebih mudahnya dalam memahami proses pencernaan Nah, makanan ini masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kita namakan sebagai ingesti. Nanti di mulut ini terjadi proses pemecahan makanan yang tadinya besar jadi kecil dan halus Setelah masuk ke dalam mulut dan mengalami proses pemecahan makanan, langkah berikutnya adalah digesti, di mana molekul-molekul makanan ini masih besar nih, masih besar kalau dilihat menggunakan mikroskop molekul-molekulnya nih seperti ini bentuknya nih Nah, yang sangat besar ini nanti dipecah lagi menjadi lebih kecil seperti ini dengan bantuan enzim. Proses ini kita namakan sebagai digesti, di mana proses digesti ini terjadi di mulut, lambung, dan usus. Nah, seperti inilah proses dari pencernaan Setelah proses digesti selesai, langkah terakhir adalah proses defekasi. Defekasi adalah pengeluaran sisa-sisa makanan hasil proses pencernaan makanan, di mana dapat berupa kotoran atau feses atau tinja. Oke, kita masuk ke organ pencernaan utama. Nih organ pencernaan utama itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus Sedangkan untuk organ aksesoris berupa lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas Nah, untuk video kali ini kita hanya akan membahas mengenai organ yang utama nih. Sedangkan untuk aksesorisnya atau organ tambahan nih akan kita bahas di video berikutnya. Untuk alurnya nih alur makanannya kita masuk dulu ke mulut. Dari mulut ke kerongkongan. Dari kerongkongan ke lambung. Setelah lambung ke usus halus. Habis usus halus, usus besar. Habis usus besar masuk ke rektum di sini dan berakhir di anus. Nah, seperti inilah alur makanan dari mulut menuju ke anus Oke. Dalam proses pencernaan makanan ini terjadi yang namanya pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, apa itu pencernaan mekanis dan kimiawi? Pencernaan mekanis ini adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh Sedangkan kalau pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim. Ingat, mekanis itu menggunakan gerakan fisik, sedangkan kimiawi
menggunakan enzim. Kalau kimiawi itu akan mengubah susunan molekul, dan kalau mekanik ini tidak, dia hanya mengubah ukurannya saja, tetapi tidak mengubah molekulnya. Yang mengubah molekulnya itu adalah pencernaan secara kimiawi. Nah, sampai sini paham perbedaan antara mekanik dan kimiawi? Ingat, mekanik hanya mengubah ukurannya saja, tetapi tidak mengubah molekul. Berbeda dengan kimiawi. Kalau kimiawi, dia mengubah molekulnya yang tadinya rumit, besar, diubah menjadi sederhana atau sangat kecil, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Oke, kita masuk ke yang pertama, mulut. Nah, ini mulut ya. Air liur mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim betialin. Jadi air liur itu mengandung mukosa dan enzim amilase, di mana mukosa ini berfungsi sebagai antibakteri, sedangkan enzim betialin ini berfungsi untuk memecah molekul amilo menjadi molekul maltosa. Di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik, mekanik dan kimiawi. Mekanik dilakukan oleh gigi, ya, mengoyak-ngoyak dan menghaluskan makanan, sedangkan secara kimiawinya dilakukan oleh enzim betialin, yaitu mengubah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu kerongkongan. Nah, faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nama ilmiah kerongkongan adalah esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglottis. Nah, kalau kalian lihat ilustrasinya ini ya, disebut epiglottis. Nah, sedangkan ini nih, ya dari sini sampai ke sini kita sebut sebagai faring. Nah, kalau gambar di atas, nah ini nih epiglottisnya nih, ya, yang bergerak dari atas ke bawah, ya. Nah, ya saya ulang nih, ini nih epiglottis. Nah, ya, makanya dia ketika kalian menelan, dia akan mengatup ke bawah, ya. Oke, epiglottis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus ini adalah makanan yang sudah dilumatkan, dihaluskan oleh mulut dan air liur. Nah, itulah yang maksud sebagai bolus. Kalau saya kembali lagi, bolus setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, ini saluran makanan nih. Sedangkan depannya ini adalah saluran pernapasan. Ketika kalian menelan makanan, secara otomatis nanti epiglottis ini akan menutup saluran pernapasannya, ditutupnya ya, agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, lanjut. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot ini kita namakan sebagai gerakan peristaltik. Peristaltik ini tidak hanya ada di kerongkongan. Peristaltik juga ada di lambung dan juga ada di usus, ya. Oke, kita lanjut ke lambung. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, kalau untuk kerongkongan hanya terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan gerakan peristaltik. Sedangkan untuk di lambung terjadi dua macam pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekaniknya yaitu gerakan mengaduk-aduk bolus serta gerakan peristaltik. Sedangkan sedangkan pencernaan kimiawinya yaitu dengan menggunakan HCl dan enzim. Oke, lanjut. HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman ya, karena dia bersifat asam. Makanya HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Lalu enzim pepsin digunakan untuk memecah protein menjadi pepton, ya. Lanjut ke enzim renin. Enzim renin ini fungsinya untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu.
Oke, maaf saya kembali lagi ya, kelewatan. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus ini nanti akan menjadi kekuningan yang disebut sebagai kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, ini kimus ya. Sedikit demi sedikit akan masuk ke usus 12 jari. Nah, ini kimus ya. Masuk nih ke dalam usus 12 jari. Oke, kita lanjut ke usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau nama ilmiahnya duodenum. Nih, usus 12 jari sini ya. Lalu lanjut ke usus tengah atau jejunum. Nah, ini jejunum nih. Ya, usus tengah. Dan yang terakhir adalah usus penyerapan atau nama ilmiahnya ileum. Nah, ini ya ileum ya. Dalam usus halus juga terjadi pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Kalau mekaniknya yaitu gerak peristaltik, kalau kimiawinya menggunakan enzim. Lanjut, pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas inilah yang akan mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Oke, lanjut. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan amilase ini berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin digunakan untuk mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsi lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Jadi ketika makanan telah melewati jejunum ya, maka makanan tersebut sudah siap untuk diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, maka semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Nah, ini villi nih ya. Villi ini seperti bulu-bulu, bukan bulu sih dia, mirip bulu nih ya. Kecil sekali di sini dalam usus nih. Dialah yang bertugas untuk menyerap makanan. Oke, lanjut yang terakhir adalah usus besar. Nah, usus besar ini terdiri atas kolon ascendens atau kolon naik nih ya, kolon ascendens, kolon transversum atau mendatar, ini ya, mendatar, dan kolom descendens, menurun, ini ya. Nah, setelah masuk ke descendens, ke rektum, nih, rektum ini fungsinya tempat menyimpan kotoran. Kalau sudah siap, baru dikeluarkan. Jadi ini tempat penampungannya. Dan yang terakhir anus. Anus ini tempat pengeluaran kotoran. Oke, pada ujung sekum, sekum ini artinya usus buntu nih, sekum ya. Usus buntu terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing. Nah, ini umbai cacing nih. Yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna.
Misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan tersebut. Bakteri ini juga mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.